Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thanks in heaven. I will continue about the context. Okay, the continuation from the grammatical features, and then the example of the context. Ibu sekarang akan melanjutkan tentang recount teks ya, bacaan recount di sini. Lanjutan dari grammatical features-nya dan contoh dari recount teks tersebut ya. Okay, next. Okay, the continuation from the grammatical features of recount text using past continuous tense. The past continuous shows an action that is going on a certain time in the past. For example, I was reading when he came, and then I was having my breakfast when my father left for work. Jadi kemarin ada menggunakan simple past tense, terus ada past continuous juga, ada menggunakan partisipan I ya, I, my group gitu. Di sini menggunakan past continuous. Past continuous ini menunjukkan sebuah kejadian yang sedang going on, yang sedang terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau ya. For example, contohnya saya sedang membaca ketika dia datang. Jadi saya sedang membaca ketika dia datang. Yang di sini menggunakan subject was verb ke-1 in when he came. Subjek kedua ya, subjek kedua, verb kedua ya. And then di sini I was having my breakfast when my father left for work. Saya sedang sarapan pagi atau makan pagi ya ketika ayah saya berangkat kerja. Left for work di sini, left for berangkat atau pergi ya. Okay, next, using past perfect tense, menggunakan past perfect tense to show two action, one taking place after the other and at a certain point of time in the past. Jadi menunjukkan dua kejadian dalam menunjukkan dua kejadian atau yang terjadi ya. Dua kejadian yang terjadi setelah kejadian lain dan terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau ya. When she came, I had already gone. Ketika dia datang, saya sudah pergi ya. And then when I bought the cake, she had already had her dinner. Ketika saya membeli kue, dia sudah makan malam. Di sini had yang pertama sebagai rumus dari past perfect ya, had verb ketiga ya, dan had yang kedua ini had verb ketiga dari have ya. Okay, here it is the example of the personal recount text. Before we continue to the personal recount text, I will review about the categorization of recount text ya. Ibu akan mengulang dulu penggolongan dari recount text tersebut ya. Yang pertama personal recount, yang ini ya. Jadi si penulis secara pribadi telah terlibat dalam kejadian tersebut seperti diary atau buku harian dan surat pribadi. Yang kedua factual recount ini berdasarkan fakta-fakta yang ada ya, biasanya atau nyata ya, biasanya di sana kejadian atau kecelakaan, rekonstruksi kecelakaan oleh polisi, biasanya riwayat hidup, autobiografi, riwayat hidup sendiri, dan esai yang berhubungan dengan sejarah ya, atau laporan kegiatan
atau kejadian di waktu lampau. Yang ketiga, literary recount. Di sana ada serangkaian kejadian, jadi bertujuan untuk menghibur saja ya di sana ya, atau recount di sana, literary di sana kesusastraan, daftar bacaan, buku bacaan gitu ya, seperti novel atau cerpen gitu. Terakhir di sana ada procedural recount, yaitu merekam langkah-langkah dari penyelidikan atau percobaan. Di sana disediakan dasar-dasar dari hasil pelaporan atau penemuannya gitu ya. Oke, jadi di sini personal context yaitu ada I ya cirinya di sana. Oke, kita baca dulu ya. Last week I visited my grandmother who lives in Ranotongkor, a small village in Manado. It is not far from Kemohon where I live. Though it is small, I like it because of the quiet and peaceful atmosphere. Jadi di sini last week itu ciri dari angle of time-nya, keterangan waktunya untuk simple past tense. Ini simple past tense ya yang dicetak merah ini sebagai simple past tense-nya ya. Contoh dari kalimat simple past tense. Jadi di sini minggu lalu saya mengunjungi nenek saya yang tinggal di Ranotongkor, sebuah desa kecil di Manado. Tidak begitu jauh dari Kemohon di mana saya tinggal ya. Terus selanjutnya meskipun si Ranotongkor ini kecil, saya menyukainya karena atmosfer di sini suasananya tenang dan damai. Di sini ada I ya, ada who siapa I neneknya, terus ada tempat village-nya, terus ada kapan gitu kejadiannya ya. Oke, ini dinamakan orientation atau perkenalan ya. Memperkenalkan si saya di sini sama si neneknya. Selanjutnya, when my grandmother saw me, she ran towards me and kissed me. She said that she really missed me. Last time I visited her was 6 months before. Then she led me to dining room. She said that she had already cooked special food that I like. Jadi ini di paragraf kedua dan paragraf ketiga merupakan serangkaian kejadian ya. Ketika nenek saya melihat saya, dia lari menuju saya dan mencium saya. Dia berkata bahwa dia sangat merindukan saya. Terakhir kali saya mengunjunginya 6 bulan sebelumnya. Kemudian dia menggiring saya atau membawa saya ke ruang makannya. Dia berkata bahwa dia sudah memasak makanan spesial yang saya suka. Ya, itulah seorang nenek ya. Still the example of the personal context, the continuation from the event ya. Jadi ini masih contoh dari personal recount yang merupakan kejadian ya, masih kejadian. We spent the whole day having a talk. We talked about many things like my school, my childhood, and my grandmother's youth. Jadi di sini kami atau kita menghabiskan dengan ngobrol seharian ya. Kita atau kami membicarakan tentang banyak hal seperti sekolah saya, masa kecil saya, dan masa muda nenek saya. Ini merupakan kejadian ya. Selanjutnya terakhir adalah it was an impressive visit. I will always miss my grandmother. Jadi ini merupakan reorientation atau stating comment or opinion about the event from the writer. Jadi di sini it is optional, sunat ya, tidak wajib. Kemarin ada pernyataan komentar atau pendapat dari si penulis tersebut ya.
Katanya itu sangat itu kunjungan yang mengesankan buat dia, dan I will always miss my grandmother. Kata si penulis itu dia akan selalu merindukan ibunya. Itulah personal context ya. Okay, that's for context or is special for personal recon. Here it is the proverb, honesty is the best policy. Jadi kejujuran adalah hal atau sesuatu yang terbaik ya, atau keputusan atau kebijaksanaan yang terbaik di sini ya. Jadi dengan kejujuran apapun bisa dilakukan. Okay, thank you for watching my presentation. See you on the next chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.